gunakan terkait anggaran biaya ini. Yang pertama, pasti teman-teman sudah sering lakukan, yaitu terkait iuran di tiap divisi. Tuh. Mas, tapi saya ini udah gabung panitia susah-susah, masih disuruh bayar, masih disuruh ini, ya itulah sebuah kalau saya katakan itulah rasanya nanti akan teman-teman bisa merasakan di sana gitu, bahwa pengorbanan yang teman-teman lakukan itu tidak hanya tenaga, kadang-kadang juga harus material gitu kan, kadang-kadang harus pikiran juga yang dikorbankan kan gitu. Nanti akan kerasanya itu baru setelah teman-teman selesai melaksanakan kepanitiaan. Beda pokoknya, semakin banyak teman-teman semakin banyak yang teman-teman korbankan, maka juga akan semakin banyak teman-teman yang akan dapatkan gitu. Jadi tenang aja, pasti akan ada balasannya gitu ya. Iuran divisi untuk membackup ketika anggaran utama kita itu misalnya belum ada, ya kita pakai anggaran itu dulu. Kemudian opsi yang kedua ini sebenarnya yang belum kita realisasikan di tahun lalu, tapi sudah pada proses pembahasan dan persetujuan dari pihak direktorat gitu. Jadi sumber dana yang kedua itu sebenarnya bisa lewat sponsorship. Bahkan saya pernah diskusi waktu itu dengan Bu Puji, dengan Bu Yunita, dengan Pak Faisal juga. Apakah kira-kira nanti sebenarnya kegiatan Ayo Camps atau kegiatan OPA itu kita boleh ambil sponsorship atau enggak? Sebenarnya di tahun lalu sudah diperbolehkan, tapi prosesnya itu terlalu mepet dengan kita eksekusi teknis. Nah, kalau bisa teman-teman di tahun ini, nggak apa-apa kita pakai alternatif itu. Apalagi di masa-masa semacam ini kan, kalau kita buat semacam webinar kan, nanti sifatnya mungkin pengajarannya online, kita buat webinar itu banyak yang bisa jadi sponsorship. Kadang-kadang juga pembicara itu jarang yang mau minta fee kan gitu, karena semuanya lagi ada di dalam proses memberikan sangat kebaikan untuk yang lain gitu. Di masa-masa kampanye untuk menyuarakan kebaikan dan mengisi hal-hal positif. Jadi ada peluang menarik sebenarnya di masa ini, di masa-masa webinar ini, teman-teman jauh lebih mudah sebenarnya terkait anggaran biaya. Dan itu 3 polemik yang ya sebenarnya masih banyak. Jadi kalau kita catat satu nanti akan puluhan ya, akan puluhan. Cuman 3 hal ini yang menurut saya di dalam kepanitiaan sangat sering kita alami dan biasanya menimbulkan banyak kekisruhan. Itu. Lanjut. That's, ya ini dia. Sebenarnya kuncinya di sini, di komunikasi. Sebenarnya komunikasi itu apa sih? Gitu. Ya komunikasi secara definitif teman-teman bisa baca lah. Ya, komunikasi adalah proses yang untuk menyampaikan pesan kepada orang lain kan gitu, melalui media tertentu. Cuman yang harus teman-teman pahami adalah di kata kunci yang selanjutnya ini. Next, teman Mantia. Dan kata kunci ini adalah komunikasi itu adalah sebuah seni. Komunikasi itu adalah sebuah seni yang setiap orang itu memiliki memiliki karakteristiknya masing-masing. Gitu, memiliki karakteristiknya masing-masing. Kadang-kadang saya dengan teman-teman punya cara berkomunikasi yang berbeda. Gitu. Lalu bagaimana sebenarnya komunikasi yang baik gitu ya? Komunikasi yang baik itu menggunakan gaya yang modelnya yang semacam apa, Mas? Gitu. Ya yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di lingkungannya gitu. Kalau misalnya kita berada di lingkungannya kepanitiaan pengkaderan gitu ya, kepanitiaan yang sifatnya adalah untuk menanamkan nilai, tapi ternyata komunikasi yang kita bawa itu tidak mencerminkan bahwa kita ini sebagai orang-orang yang berbudaya, bernilai, ya itu berarti ada kesalahan gitu. Beda ceritanya ketika forumnya nanti ada di misalnya di warkop santai gitu ya, pola komunikasi juga nggak bisa formal semacam ini, nggak bisa formal semacam teman-teman ketika ketemu di dalam forum pengkaderan gitu. Jadi harus disesuaikan. Ya, selamat datang Pak Faisal. Assalamualaikum. Waduh, banyak yang join nih dosen-dosen ya. Saya jadi grogi. Ya, next panitia. Lanjut lagi slide selanjutnya. Nah, gejala dalam tim, terutama dalam sebuah komunikasi. Yang pertama teman-teman, direct pressure, gitu ya, atau tekanan pada diri sendiri, gitu ya, tekanan secara langsung. Misalnya gini, di dalam sebuah forum, ya kadang-kadang ada orang itu yang golongan
iya setuju, ya. Golongan iya sepakat. Golongan yang ketika ditanya apakah semuanya setuju, jawabannya iya setuju. Apakah semuanya sepakat? Iya sepakat, gitu ya. Tanpa tahu apa yang disepakati, tanpa tahu apa yang disetujui, kan gitu. Sebenarnya orang-orang semacam ini, saya punya keyakinan sebenarnya dia punya gagasan, gitu. Di dalam otaknya pasti dia berpikir, misalnya ada kebijakan, oh ya nanti sarapan paginya kita menggunakan ayam geprek misalnya, itu misalnya ada ketua yang bilang gitu, ada KO konsumsi yang bilang gitu, bahwa besok pagi makannya adalah ayam geprek. Nah, ditanya semuanya setuju, sebenarnya di dalam hati dan di dalam pikiran beberapa orang itu mungkin dia berkata bahwa kok ayam geprek ini pagi-pagi itu harusnya kita makan yang bervitamin, ya, makan sayur-sayuran dan lain-lain. Tapi ya udahlah nggak usah dibicarakan, gitu kan. Itu kan sudah jadi keputusannya ketua, sudah jadi keputusannya divisi. Nanti kalau aku bilang males aku berdebat dengan mereka, kan. Jadi itu fenomena yang sangat sering. Jujur aja, disadari atau nggak disadari, pasti teman-teman juga merasakan hal itu. Nah itu harus dibaca dengan cermat oleh pemimpin pemimpin rapat, pemimpin diskusi, dan harus dibaca dengan cermat oleh ketua pelaksana juga. Orang-orang yang semacam ini tuh harus kita himpun dengan baik. Gitu. Jangan ketika kita tanya apakah semuanya setuju, ya setuju, terus kemudian kita juga oke setuju, kan. Ya lemparkan lagi feedback, gitu. Kasih feedback. Kira-kira setujunya kenapa? Ada yang nggak setuju nggak? Gitu, ditawarkan opsinya. Supaya apa sih sebenarnya? Menghidupkan budaya dialog itu penting, menghidupkan diskusi itu penting karena ya itu tadi kita ingin menguji seberapa apa ya istilahnya, seberapa tepatkah sebuah hal yang kita ambil itu. Nah itu prosesnya harus lewat diskusi itu. Dan namanya diskusi itu kan harus dua arah dan harus ada yang memberikan masukan, harus ada yang memberikan saran gitu. Kalau sifatnya hanya satu arah ya jatuhnya kita bukan diskusi gitu. Terus oh ya teman-teman, sebenarnya ini gimana caranya ya di dalam organisasi atau kepanitiaan teman-teman harus menghidupkan budaya kritis itu penting. Ya bedakan ya antara berpikir kritis dengan berpikir sinis, gitu. Kalau berpikir sinis itu yang ada dia hanya nyinyir, gitu ya. Ya ala-ala netizen hari ini ya, ya ala-ala hari ini ya nyinyir aja dia bisanya. Kalau misalnya berpikir kritis, itu ada proses yang dilewati dalam berpikir, yang dilalui dalam berpikir. Misalnya dia lakukan analisa dulu ya, pengamatan analisa. Setelah itu dia tawarkan gagasan gitu. Nah itu penting untuk dibangun di kepanitiaan kalian, apalagi kalian ini panitia pengkader kan gitu. Ya pasti nanti teman-teman mahasiswa baru itu rasa ingin tahunya sangat tinggi, pertanyaannya juga kadang-kadang unpredictable kan gitu. Pertanyaan kadang-kadang kita itu kok bisa dia tanya semacam ini ya. Gitu. Kok bisa dia punya pemikiran semacam ini. Nah, kita harus bisa untuk pikir semacam itu. Ya, istilahnya kalau pendidikan terbaik itu adalah contohnya kan gitu. Pendidikan terbaik itu ketika nanti mahasiswa baru itu melihat kakak-kakaknya itu, oh ini contoh yang baik sebenarnya. Contoh yang baik. Kalau kakak-kakaknya kritis ya berarti besok adik-adiknya bisa kritis. Kalau kakak-kakaknya sopan, adik-adiknya sopan gitu. Itu penting nanti buat cerminan di panitia pengkader kan gitu. Panitia pengkader itu penting. Jadi pendidikan terbaik itu ya contohnya gitu. Itu teman-teman terkait hal yang pertama. Kemudian gejala yang kedua, stereotyping gitu. Jadi di dalam sebuah forum atau kadang-kadang di kepanitiaan itu kita terjebak di dalam stereotype yang aneh-aneh. Misalnya kadang-kadang ada beberapa geng di dalam kepanitiaan misalnya, ada beberapa geng, ada geng gini 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 dan lain-lain. Dia punya punya asumsi-asumsi yang aneh-aneh di dalam sebuah kepanitiaan. Jadi hilangkan ya, saya katakan hilangkan stereotyping itu di dalam sebuah kepanitiaan. Pandang semuanya itu punya peran yang sangat tinggi di dalam sebuah tim. Gitu. Artinya di sini kita ingin bangun super timnya, gitu ya. Kita ingin bangun super timnya. Gitu. Uh, kita bukan untuk menciptakan satu Superman gitu, enggak. Tapi gimana caranya ini bisa jadi super tim, gitu ya. Sehingga kekuatannya bisa benar-benar kokoh. Kemudian yang ketiga teman-teman, biasanya gejala di dalam tim banyak banyak faktornya. Salah satunya adalah
komunikasi teman-teman yang nggak nyambung ke dia gitu. Misalnya belum ada proses pendekatan dan lain-lain ya, tiba-tiba teman-teman sudah lead dia aja, sudah perintahkan gitu, padahal belum ada pendekatan. Itu tiga hal yang menurut saya sering muncul di dalam tim kita ya, gejala-gejala semacam itu di dalam komunikasi terutama. Nah, bagaimana sebenarnya solusinya? Next, panitia. Jadi kita akan berbagi tips ya, sharing. Nanti mungkin teman-teman juga bagi ke saya gimana caranya membangun komunikasi yang efektif di dalam tim gitu. Membangun komunikasi yang efektif di dalam tim. Yang pertama, next lagi panitia. Yang pertama adalah kita harus ciptakan engagement di dalam tim kita ya, satu sama lain. Itu sangat penting. Kenapa ini saya taruh di nomor pertama gitu ya. Sebenarnya komunikasi itu tidak butuh orang yang pintar gitu ya. Komunikasi itu tidak butuh orang yang cerdas, misalnya dengan IPK 4, enggak harus gitu. Kadang-kadang orang yang ber-IPK 4 juga teknik komunikasinya juga kurang baik gitu ya. Tapi komunikasi bukan soal itu. Saya katakan di awal, komunikasi itu adalah seni. Komunikasi adalah seni. Nah, seninya itu di mana? Ya di sini ini. Ketika teman-teman ada proses untuk pendekatannya satu dengan yang lain, itu sangat penting gitu. Ya ibaratnya gini lah, kita belum pernah kenal misalnya di panitia IOCAMS kan, dari beberapa program studi ya, ada yang dari semester berapa 2018, semester 4 ya, semester 4, ada yang dari semester 2 ya, angkatan 2018 2019, pasti secara psikologis, secara fisiologis juga pasti beda. Artinya harus ada yang di matchkan dulu ya, harus ada yang diklopkan dulu. Caranya adalah lewat pendekatan teman-teman. Kalau teman-teman nggak pendekatan tiba-tiba langsung perintah ya, ya kalau dia punya apa istilahnya, punya wawasan yang bagus, punya berpikir yang keren gitu ya, punya pengalaman yang luar biasa, dia pasti akan oke-oke aja gitu ya. Karena mentalnya udah kebentuk. Tapi bayangkan jika dia adalah orang baru di dalam tim kita, tapi tiba-tiba kita langsung memberikan pesan, memberikan tugas ke dia tanpa ada proses pendekatan dulu, ya jatuhnya kalau nggak bingung, kemudian ya nggak paham, dan pasti nggak akan jalan gitu. Jadi ini perlu dulu yang pertama ya, adjustment. Jadi apa ya, kalau bahasanya anak-anak sekarang kan humble gitu ya, satu sama yang lain itu harus humble gitu, dalam proses untuk kedekatan di antara tim kita. Oke, yang kedua adalah samakan frekuensinya gitu. Kenapa kita penting untuk menyamakan frekuensi teman-teman? Karena gini, kadang-kadang kita itu misalnya sebagai seorang ketua ya, kadang-kadang kita merasa punya otoritas yang lebih tinggi, kadang-kadang kita terlalu banyak ngomong dibandingkan memberikan kesempatan kepada anggota kita gitu. Kepala divisi juga gitu, kadang-kadang di dalam rapat semuanya seolah di lead dulu ya, dia yang pimpin ya, karena saya pemimpin maka saya harus memimpin semuanya. Jadi prinsipnya nggak di sana, kita harus samakan dulu frekuensinya. Kalau misalnya kalau pakai apa ya, kalau pakai logika pendekatan gitu ya, pendekatan anak-anak muda gitu kan, pendekatan milenial, kalau bucin gitu. Pertama kan dia harus menyesuaikan dulu gitu. Kira-kira apa sih kegemarannya lawan bicaraku gitu ya, apa kegemaran lawan bicaraku, kemudian apa namanya, setelah itu dia suka apa, nanti aku juga coba ikuti gitu. Jadi menyamakan frekuensi itu juga penting di dalam sebuah tim, di dalam sebuah komunikasi gitu, itu penting. Nah, misalnya gini teman-teman, ada satu sebenarnya pengalaman di tahun lalu sih ya. Ketika ada salah satu, saya lupa apakah audivisia pas itu ya, kejadiannya itu waktu ada yang marah gitu, ada yang marah. Oh ya, frekuensi itu bukan hanya frekuensi soal apa istilahnya, frekuensi soal kegemaran aja ya, frekuensi itu bisa soal voice-nya juga nanti ketika berkomunikasi. Misal ini contohnya kayak yang tak ceritakan ini, ada satu anak yang marah-marah waktu itu, bla 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 dan lain-lain, dengan nada yang sangat tinggi gitu ya. Biasanya ya, kita itu cenderung gini misalnya, sabar sabar kan gitu ya, kita biasanya seringnya gitu bilang sabar sabar gitu ya, dengan enaknya kita bisa bilang semacam itu, padahal kondisinya lagi sangat genting gitu ya. Pasti si anak yang marah-marah ini bakal lebih marah lagi. Kenapa? Karena kalian nggak berusaha untuk menyamakan frekuensinya. Harusnya teman-teman contoh misalnya bisa samakan dulu. Pakai nada tinggi juga nggak masalah. Misalnya, iya saya tahu gitu loh, saya paham apa yang menjadi permasalahan. Baru teman-teman turunkan. Tapi itu tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, gitu. Lebih baik kita duduk, kita diskusi, dalam kita berkomunikasi satu dengan yang lain. Jadi jangan ketika
teman kita itu marah gitu ya, karena capek gitu ya, kondisinya capek, kemudian ada problem, kita tiba-tiba datang dengan seenaknya ketika dia cerita, ya yang sabar, yang sabar. Iya sabar karena kita nggak ada di dalam, nggak melalui apa namanya permasalahan yang dialami gitu. Harusnya kita ikuti alurnya. Ya pura-pura paham aja, ya paham. Ya itu memang permasalahan yang rumit gitu. Tapi ini nggak menyelesaikan masalah gitu. Ayo duduk dulu gitu. Jadi itu proses pendekatan ya, penting juga teman-teman harus lakukan. Nah, biasanya ini krusial teman-teman pada saat pelaksanaan, pada saat hari H. Memang panitia pengkader itu sangat capek, gitu ya. Dituntut untuk begadang juga banyak hal ya, yang membuat kita akhirnya nanti capek secara fisik, capek pikiran juga, yang mengakibatkan tingkat emosional kita itu juga tinggi. Gitu. Nah, ini penting teman-teman. Hati-hati karena teman-teman salah di dalam memahami teman kita, gitu, efeknya nanti akan panjang, efeknya nanti akan ke arah koordinasi yang memburuk, setelah itu nanti teknis pelaksanaannya juga acak-acakan. Gitu. Jadi ini penting untuk menyamakan frekuensi. Yang ketiga adalah next kakak panitia. Yang ketiga adalah kita harus manjakan lawan bicara kita. Jadi kenapa saya harus menggunakan diksi manjakan? Ya, karena pada dasarnya, gitu ya, pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang paling senang puji, gitu. Makhluk yang paling puji. Nah, kalian sebagai kalian harus paham betul itu kondisi tim kalian itu ada perlu loh untuk diberikan apresiasi kan gitu, perlu untuk diberikan pujian. Pada saat komunikasi juga gitu, pada saat komunikasi kalian jangan membawa kehebatan kalian dulu ketika berhadapan dengan tim. Ya puji dia, terutama KO misalnya ya. Misalnya kalian ingin memberikan tugas baru pada anggota kalian, jadi jangan kemudian kalian langsung tiba-tiba langsung ini tugas baru buat kamu gitu. Saya aja bisa menjalankan, masa kamu nggak bisa kan? Itu namanya otoriter plus sombong gitu. Otoriter plus sombong. Jadi penting untuk kemudian teman-teman memberikan apa ya, apresiasi ya, bilang ke dia bahwa oh kerjamu tadi keren, kerjamu bagus gitu ya. Tadi acaranya berjalan lancar kok gitu, kamu emang hebat gitu ya. Nah ini ada tugas lagi, ada tugas lagi buat kamu kan? Saya yakin kamu bisa kok menjalankannya. Nah pasti secara apa ya, secara psikologi si anak yang menerima tugas itu, dia pasti ngerasa bahwa oh iyalah pasti aku bisa kan, yang pertama aja sukses, yang kedua enggak gitu. Jadi itu teknik apa ya, uh, persuasif sih, mempengaruhi supaya dia itu uh, yakin ke kita, yakin ke kita kalau kita tidak salah orang kan gitu, supaya dia juga lebih semangat gitu. Cara kita untuk memberikan motivasi ke anggota kita harus cara-cara semacam itu, meskipun terlihat agak gimmick terlihat agak gimmick, tapi itu penting di dalam sebuah tim karena tujuannya adalah untuk memberikan dorongan motivasi itu. Tuh jadi teman-teman harus bisa memanjakan lawan bicara teman-teman gitu. Kemudian yang keempat, sampaikanlah next kakak Malidia, sampaikanlah pesan yang dengan runtut. Halo Malidia. Oke, yang keempat adalah sampaikan pesannya dengan runtut. Itu maksudnya gimana di dalam kita berkomunikasi, pesan yang kita sampaikan itu berbelit. Jangan juga nggak terstruktur. Nah, saya ingin berbagi apa ya, tips buat teman-teman. Ya, ini coba saya rangkum sendiri dan beberapa literatur yang saya baca juga. Ada sekitar berapa? Ada 5 hal. Jadi ada 5 hal yang gimana caranya pesan kita itu bisa runtut. Pesan kita bisa runtut. Pertama, mungkin ya, teman-teman merasa ya bisa dicatat karena nggak saya masukkan di dalam slide memang. Yang pertama, kita harus jelaskan dulu maksud kita itu ketemu dia itu mau ngapain gitu. Maksudnya apa gitu ya. Kita punya maksud apa. Kemudian yang kedua, kita bicara konteksnya. Kita bicara konteks kita, pembicaraan kita nanti itu konteksnya apa. Slide yang tiga, baru kita ngomong masalah isunya. Tuh. Kita ngomong masalah isu, apa yang terjadi gitu kan. Permasalahannya apa. Tuh. Permasalahannya apa yang terjadi gitu. Cerita permasalahan seperti ini. Setelah itu baru yang keempat, kita keluarkan argumen kita. Misal contohnya ya, isunya gini. Isunya ada hari ini banyak mahasiswa baru itu yang
datang terlambat kan gitu. Banyak mahasiswa baru yang datangnya terlambat. Itu isu. Setelah itu yang keempat kita munculkan argumen di kita. Nah begini Pak, kalau saya bilang aja ke ketuanya. Mungkin kalau saya menganggap bahwa ketika mahasiswa baru itu semakin hari semakin banyak yang terlambat, maka ada kemungkinan nilai kita tidak terserap. Nah, itu argumentasi. Setelah itu yang ke apa namanya yang ke lima yang terakhir kan untuk apa yang bisa kita lakukan gitu ya, apa solusinya, nah itu tawarkan. Oke, itu misalnya contohnya ketika ada teman-teman IC misalnya lapor gitu ya, laporan ke semua KO gitu ya, semua KO divisi, cerita misalnya ada yang terlambat, kemudian argumentasinya kalau banyak terlambat nilainya nggak bakal terserap, lalu gimana solusinya. Nah dengan menyampaikan pesan secara runtut itu, saya rasa yang tidak paham jadi paham gitu. Ceritanya ketika kita datang berkomunikasi dengan yang lain, misalnya IC datang kemudian bilang ya apa solusi ini rek, ya apa solusi ini kan gitu. Jadi datang kemudian kita tiba-tiba langsung tanya solusi untuk apa loh? Kalau nilai nggak terserap, tapi kita nggak menjelaskan gitu. Kenapa nilainya kok bisa nggak terserap? Ya itu tadi, isunya adalah karena banyak yang terlambat di tiap harinya. Itu penting teman-teman untuk menata informasi gitu, menata informasi yang akan diberikan kepada orang banyak. Tuh, karena kenapa harus sangat jelas? Itu tadi khawatirnya ada yang nggak nyambung gitu. Khawatirnya ada teman-teman yang mungkin nggak begitu mengikuti perkembangan hari itu, kemudian tiba-tiba kita datang memberikan laporan semacam itu, dia akan kebingungan. Jadi penting yang tenang dulu, kemudian sampaikan dengan runtut gitu ya, kondisinya seperti apa gitu. Kalian mau minta apa, permasalahannya apa, itu sampaikan dengan jelas. Itu sih kira-kira 4 hal yang penting di dalam di dalam menciptakan komunikasi yang efektif gitu teman-teman. Nah di slide selanjutnya ini ada fenomena yang nggak kalah sering juga terjadi. Next kakak panitia, ya kadang aku kerja sendiri gitu ya. Temanku pada nggak niat semua, nih. Capek aku berjuang sendirian gitu. Aku pengen keluar dari kepanitiaan dan lain-lain gitu ya. Kondisi-kondisi semacam ini yang biasa kita kenal dengan istilah single fighter gitu. Kadang banyak orang yang merasa bahwa dirinya itu bekerja sendirian di dalam kepanitiaan, merasa bahwa temannya itu nggak ada yang becus, nggak ada yang niat gitu ya. Kadang-kadang dia merasa capek sampai pada di titik akhir dia ingin keluar dari kepanitiaan. Nah, hal-hal semacam ini teman-teman harus juga ditanggapi dengan serius gitu. Ditanggapi dengan sangat serius karena berimbas pada keberlangsungan kepanitiaan kita. Kehilangan satu orang itu sangat berpengaruh di dalam tim. Jadi jangan seenaknya untuk mengeluarkan orang ya. Jadi jangan seenaknya untuk tiba-tiba di dalam tim itu kita pecah dan lain-lain. Ini bukan kerja di perusahaan gitu yang kita bisa dengan enak pecat dan lain-lain. Ini adalah tentang tentang menyampaikan nilai kepada seseorang yang konsepnya ini sudah kita garap bareng-bareng. Kalaupun kita harus turnover tim itu berat sekali, berat sekali, gitu ya. Berat sekali. Jadi penting teman-teman untuk bisa menangkap fenomena kadang-kadang ada tim kita, bahkan kita sendiri, gitu ya, kita sendiri yang merasa bahwa aku adalah seorang single fighter di dalam kepanitiaan, gitu. Nah, solusinya agar single fighter itu tidak berkepanjangan, maka teman-teman harus next membangun sebuah teamwork yang baik, gitu ya, membangun teamwork yang baik. Nah, kenapa teamwork itu menjadi sangat penting? Pada prinsipnya di awal tadi sudah saya katakan bahwa kepanitiaan itu adalah sebuah proses untuk membangun sebuah tim yang kuat. Untuk membangun sebuah tim yang kuat bukan asal berhasil gitu. Kalau berhasil hanya karena kerja keras satu orang aja, rasanya ya nggak di situ esensinya. Gitu. Berhasil itu memang perlu, ya berhasil itu memang perlu. Tapi di dalam prosesnya itu ada pembelajaran, ada pembelajaran. Nah, kalau pembelajarannya nggak terserap, ya ada semacam yang hilang di dalam kepanitiaan kita. Itu ada hal yang hilang, yaitu pembelajarannya itu tadi. Karena tujuan orang bergabung di kepanitiaan itu tidak hanya berfokus pada keberhasilan. Keberhasilan itu biasanya kita susun ketika kita sudah ada di dalam kepanitiaan. Kemudian kita setting kira-kira goalsnya nanti seperti apa, kan gitu. Tapi yang paling penting sebenarnya ketika orang bergabung di dalam kepanitiaan itu ya rata-rata mereka semuanya ingin belajar.
gimana sih panitia IO Champs, gimana panitia apa namanya OPA ya kalau di jurusan namanya, gimana panitia OPA di Tekim, di MR, di MG dan di lain-lain gitu. Itu gimana sebenarnya kepanitiaan pekadran itu. Nah, tugas kita itu tidak hanya fokus pada keberhasilannya, tapi gimana caranya ada yang mau belajar ini benar-benar bisa dapat pelajaran. Nah, salah satunya ya kita harus bangun teamwork kita dengan baik. Gitu. Next mungkin Kak Panitia, ada beberapa hal sebenarnya gimana caranya menciptakan teamwork yang baik. Pertama, yang paling penting ya, paling penting menghargai dan menghormati satu sama lain itu penting. Ya, jadi kalau teman-teman sudah tidak ada lagi rasa hormat menghormati dan saling menghargai, itu bahaya di dalam sebuah kepanitiaan. Bahayanya kenapa? Bahayanya kenapa? Karena akan muncul konflik-konflik yang sangat kompleks gitu. Karena kalau konflik itu udah nyerang urusan pribadi, itu susah penyelesaiannya. Tapi kalau konflik itu misalnya hanya urusan kerja divisi misalnya, hanya urusan teknis di dalam pelaksanaan, itu masih masih bisa kita upayakan dengan cepat. Tapi kalau konflik itu sudah nyentuh personal, itu sangat susah untuk diselesaikan gitu. Jadi hati-hati, biasakan untuk saling menghargai dan menghormati. Yang kedua, kita harus intensif berkomunikasi, apalagi masa-masa pandemi semacam ini kan, kehilangan satu momentum saja, misalnya teman-teman lupa untuk berkomunikasi dengan anggotanya, atau teman-teman apa ya istilahnya, kadang-kadang teman-teman lupa untuk controlling ya, lupa untuk controlling ke masing-masing anggotanya. Jadi ada komunikasi yang kadang-kadang teman-teman nggak dapatkan, kadang-kadang ada komunikasi yang mereka tidak dapatkan, itu juga bahaya. Jadi ya sering-sering ya berkomunikasi, kita harus intensif untuk menjaga agar satu sama lain itu masih berada pada jalur yang sama. Nah, yang ketiga, sering-sering berkegiatan bersama. Misalnya ya kalau di offline dulu kami cerita di IELTS 2019 itu, kalau saya dengan KO-KO saya, mungkin ada nggak ya KO saya di sini? Ada yang join nggak ya? Nggak ada kayaknya. Jadi di cerita tahun lalu itu kami membangun kebersamaan itu ya macam-macam. Misalnya dengan cara makan bersama di luar, gitu ya. Dengan cara kita ciptakan games-games seru pada saat rapat. Kita sering berkegiatan bersama. Bahkan kadang-kadang kita buat video, gitu ya, buat video iseng-isengan. Kalau teman-teman lihat di YouTube, ada teman-teman Log Trends tahun 2019 di IELTS itu lucu ya. Mereka buat video parodi nikahan, parodi nikahan waktu itu. Jadi di sela-sela kesibukan IELTS malam hari, uh, uh, malam hari ya, hari keberapa saya lupa. Itu mereka menata ruangan itu semacam seperti dekorasi pernikahan. Mereka buat video itu lucu ya, lucu. Sebenarnya hal-hal konyol gila semacam itu di dalam tim penting untuk kita apa namanya membangun sebuah tim yang solid gitu. Nah kalau di masa pandemi gimana Mas? Kan kita nggak bisa nih ketemuan, jadi satu apa problem juga kan. Jadi ini jadi dalih juga untuk banyak orang bahwa nggak betah di rumah itu karena kita bisa interaksi kan. Karena interaksinya dibatasi oleh ya ini karena keadaan gitu. Gimana caranya membangun kebersamaan atau mau berkegiatan bersama-sama di dalam masa-masa pandemi semacam ini? Ya teman-teman kan sekarang apa ya istilahnya media-media kita, media online itu kan macam-macam ya. Kita bisa lakukan apa namanya buat video-video bersama. Jadi, kalau yang suka TikTok ya silakan TikTokan gitu ya, nggak masalah. Sebenarnya setiap orang kan punya kegemaran masing-masing. Kalau ada yang mau TikTokan bareng-bareng sama temennya, TikTokan nggak masalah. Asalkan jangan berlebihan gitu. Jangan-jangan nanti malah kepanitiaannya isinya TikTok full gitu, tapi nggak ada diskusinya kan bahaya juga. Jadi ya diselingi dengan kegiatan-kegiatan bersama-sama. Itu penting juga. Ya, sering misalnya buat games-games menarik, games menarik lewat online. Permainan-permainan online kan kalian jago-jago kan. Saya yakin teman-teman pasti paham maksud saya dengan kegiatan bersama di masa-masa pandemi semacam ini. Terus menginformasikan job desk tadi saya juga sudah jelaskan gitu. Jadi ya penting juga untuk memberikan informasi ke semuanya supaya tim kita solid, tidak ada yang merasa bahwa tugas anak Loktrans lebih berat daripada acara, tugasnya anak acara lebih berat dan anak medis gitu ya.
Jadi semuanya benar-benar sesuai dengan porsinya masing-masing. Kalaupun ada yang kerjanya pada hari itu lebih berat, lebih dirasa berat, ya memang pada saat itu kondisinya sedang dibutuhkan untuk kerja kerasnya divisi itu. Gitu. Misal contohnya acara pembukaan malam hari misalnya menuju besok acara pembukaan, pasti yang sangat capek ya pasti divisi log trans kan gitu, rekat gitu ya, perlengkapan itu pasti lebih capek dari teman-teman apa divisi misalnya, ya pasti gitu ya, kita nggak bisa memungkiri itu. Yang lebih capek adalah divisi log trans untuk malam itu dengan dibanding divisi medis. Tapi bayangkan ketika pada saat proses misalnya ada banyak kita lebih divisi medis, artinya di kondisi tertentu memang kadang-kadang kita harus dipush untuk kerja lebih tinggi. Tapi pada prinsipnya sebenarnya nggak ada yang dipekerjakan lebih lebih keras gitu ya. Ada yang dipekerjakan lebih keras dibandingkan yang lain. Semuanya sama, tapi dengan apa ya, dengan skala yang berbeda-beda dan dengan porsi yang berbeda-beda juga. Tuh. Oke, lanjut. Dalam membangun sebuah teamwork yang baik, kita juga perlu melakukan yang namanya next kakak panitia. Kita perlu memberikan rewarding kepada anggota, kepada KO gitu ya. Saya masih ingat di akhir kalau nggak salah ya, ada Bu Yunita nggak ya? Jadi di akhir tahun lalu, Kak, teman-teman ingat, itu ada reward, kita diberikan susu Kak sama Bu Yunita. Meskipun itu apa ya? Meskipun itu sepele gitu ya, sepele, hal yang mungkin sifatnya ya remeh-temeh berapa sih kan ya. Mungkin susu teman-teman bisa beli sendiri gitu. Tapi esensinya bukan di sana gitu. Esensinya adalah pada kerja keras itu diapresiasi gitu ya, diapresiasi, diberikan reward. Uh, Kadang-kadang kami juga di panitia tahun lalu, di setiap evaluasi setelah kegiatan, kita juga sering memberikan uh, tepuk tangan ya, untuk tepuk tangan untuk siapa divisi terbaik gitu. Penting meskipun hanya sebuah tepuk tangan gitu, karena pada dasarnya itu tadi, manusia itu adalah makhluk yang Ini kayaknya sudah dijelasinnya nih. Oke, mungkin sebelum Mas join lagi, mungkin dari teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan boleh deh ditulis di kolom komentar dulu. Nanti ketika Mas Bayu udah join lagi, nanti boleh dibantu jawab sama Mas Bayu. Jadi buat teman-teman, buat panitia OPAK ataupun IOCEMS, kalau misalnya merasa ada pertanyaan atau hal-hal yang mau didiskusikan, boleh ditulis di kolom komentar, sebutin nama sama prodinya. Sama sekalian boleh deh dari panitia OPAK atau IOCEMS-nya. Boleh ditulis di kolom komentar. Nanti saya pilih buat dijawab Mas Bayu. Oke, ini kan banyak nih kayaknya teman-teman dari berbagai prodi dan panitia ya. Ini boleh deh ditulis. Atau kalau mau open mic langsung juga boleh. Nanti kalau misalnya pertanyaannya udah ditulis di kolom komentar dan udah saya pilih, nanti teman-teman open mic dan sekaligus open cam juga. Jadi nanti teman-teman boleh open mic buat ngomong langsung, buat menyampaikan langsung pertanyaannya. Boleh langsung ditulis pertanyaannya di komentar. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan terkait materi yang udah disampaikan sama Mas Bayu nih tentang gimana sih kita manage kepanitiaan kita, organisasi kita, itu kayak gimana?
Aku mau, kalau gitu, kalau misalnya belum ada yang tanya, aku deh yang mau tanya. Buat ngecek juga apa nih yang dari tadi nyimak nih materinya dari Mas Bayu. Hmm, boleh Kak Dea, Dea Hamidal Yulianti. Boleh open mic dong. Oh, halo. Oh, oke, Mas Bayunya udah join Oh, lagi ya. tadi saya nggak kedengeran sampai mana ya, teman-teman? Iya, tadi sempet lepas kayaknya. Di mana? Di bagian mana? Di slide mana? Slide yang terakhir. Oh, ini. Halo? Gimana moderator? Oke. Udah kedengeran kok soalnya. Oke. Boleh dilanjutkan Mas Bayu. Rewarding ya. Eh, jadi itu penting teman-teman untuk memberikan reward kepada teman-teman di anggota kita, gitu ya. Oke, yang selanjutnya itu budaya evaluasi. Saya katakan tadi bahwa budaya evaluasi ini tidak hanya kita membudayakan diri untuk mengevaluasi orang lain, tapi gimana caranya kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri, gitu ya. Buat forum, kemudian berikan siapa yang kira-kira ingin mengevaluasi dirinya sendiri hari ini, gitu. Jadi biarkan dia cerita kira-kira apa evaluasi dia untuk dia sendiri. Setelah itu nanti yang lain beri masukan. Baru setelah itu saling mengevaluasi. Nah, yang harus paling sering melakukan evaluasi diri ini sebenarnya adalah ya KO dan ketua pelaksana gitu. Juga PJ-PJ kegiatan. Itu penting untuk memberikan evaluasi atas dirinya sendiri gitu ya. Sering-sering minta maaf lah ya, kan kita nggak tahu apakah yang kita lakukan itu bisa memuaskan banyak orang atau enggak gitu. Nah, di dalam membangun budaya evaluasi, teman-teman juga harus membuat kontrak di awal dengan tim, buat kontrak agar di dalam kepanitiaan ini tidak ada unsur-unsur sentimen, tidak ada unsur baper-baperan gitu. Karena bukan waktunya lah ya. Seperti yang saya katakan tadi, kepanitiaan yang ideal itu adalah kepanitiaan yang menggunakan asas profesionalitas. Jadi ketika terjadi sebuah proses dialektika, ketika terjadi sebuah proses diskusi, proses saling mengevaluasi, itu tidak ada yang sakit hati. Gitu. Semuanya harus bisa saling menerima, ya salah, kemudian minta maaf, perbaiki. Tapi jangan gunakan kesalahan teman kita itu untuk kemudian itu tadi ya apa ya stereotip bahwa ketika salah sekali berarti dia akan salah seterusnya. Jangan gitu, jangan gitu. Biasa salah itu biasa. Kalau teman-teman pernah baca buku ya, karena pernah baca bukunya Hobi gitu ya, bahwa mahasiswa itu memang ya tempatnya salah dan harus menghabiskan segala kesalahan di proses mahasiswa ini. Nanti ketika memasuki dunia kerja, ya memasuki dunia yang lebih profesional lagi, kita sudah terbiasa dengan oh kita pernah melakukan hal itu, jadi jangan diulangi sekarang. Jadi jangan diulangi sekarang. Ada pelajaran yang bisa diambil. Gitu. Nah itu penting. Gak masalah salah di dalam belajar itu wajar-wajar saja. Gitu. Asalkan tidak dibuat-buat, gitu ya. Asalkan tidak dibuat-buat dan asalkan kita juga mau berbenah. Gitu. Nah, yang terakhir untuk membangun sebuah teamwork yang baik ya pasti menyamakan visi dan tujuannya. Menyamakan visi dan tujuan ini kenapa sangat penting? Ya esensinya kan kalau kepanitiaan itu ada berarti kita punya tujuan yang sama kan gitu. Ya, tujuan yang sama apa kira-kira? Namun tujuan itu harus dua teman-teman. Tujuan untuk eventnya, tujuan untuk kepanitiaan, tujuan untuk pengkaderannya nanti dicetak seperti apa maksudnya. Dan yang kedua adalah tujuan di kepanitiaan, tujuan internal. Kita mau panitia ini yang kayak gimana? Kita mau capaiannya panitia itu seperti apa? Nah, itu penting untuk dibuat. Sejauh ini kan kita kalau ada event ya, kalau ada kepanitiaan, mesti kita fokusnya adalah keluar. Fokusnya kita langsung gimana caranya acara ini bisa sukses, gitu ya. Gimana caranya acara ini bisa sukses. Tanpa kita pernah berpikir bahwa timku ini loh mau diapain, gitu. Timku ini mau diapain, dan timku ini punya visi apa sih, punya tujuan apa di internal kita sendiri. Nah itu penting, gitu. Itu penting. Maka di slide selanjutnya ada PR saya kepada teman-teman sekalian. Next panitia, teman-teman harus menyusun sebuah next teman-teman harus menyusun narasi juang. Jadi narasi juang itu apa? Jadi narasi juang ini adalah sebuah narasi yang teman-teman ingin perjuangkan di tahun ini bersama tim yang di opak jurusan ya. Apa narasi juang opak jurusan kalian hari ini?
apa narasi juang kalian di IOCM setahun ini, ya. Apa misalnya kalian ingin menciptakan panitia yang berdaulat, ya, menciptakan panitia yang mandiri, atau mau apa? Nah, narasi juang ini harus disusun secara bersama-sama untuk dijadikan semangat dan landasan di dalam menjalankan sebuah kepanitiaan, gitu, teman-teman. Jadi penting sekali untuk menyusun narasi juang ini sebagai landasan buat teman-teman di dalam langkah, di dalam kemudian nanti panitia ini nanti arahnya akan seperti apa sih, gitu. Nah, itu apa namanya, teman-teman, itu penting untuk segera disusun, ya, narasi juangnya. Tuh. Jadi materi saya nggak banyak hari ini, memang saya ingin lebih ke arah teman-teman tanya dan sharing-sharing, ya. Pada dasarnya teman-teman, komunikasi itu sesuatu hal yang akan menghasilkan sesuatu hal yang baik yang akan menghasilkan hal yang luar biasa, ya. Karena pada prinsipnya gini, di antara kita, di antara saya, kalian, di antara kepanitiaan dan sebuah perubahan dan sebuah kemajuan, itu kita hanya dipisahkan sebuah tembok. Tembok itu ya namanya kadang-kadang ketidakpedulian. Tuh, hanya itu pemisah kita. Kadang-kadang kita tidak peduli terhadap satu dengan yang lain. Kadang-kadang kita tidak peduli dengan keadaan, gitu. Nah, tugas kita, tugas panitia, tugas saya, tugas Anda, tugas ketua pelaksana, tugas universitas, dan tugas yang lainnya, gimana caranya untuk menghancurkan tembok itu, ya kita harus dobrak bareng-bareng, gitu. Nggak usah mengandalkan kekuatan kita sendirilah, gitu ya. Jangan mentang-mentang kita itu punya banyak kemampuan sehingga kita harus mendobraknya sendiri. Kunci untuk mendobrak ketidakpedulian itu adalah dengan didobrak secara bersama-sama untuk menyadarkan otak kita, menyadarkan diri kita, sama-sama sadar bahwa perubahan dan kemajuan itu pasti bisa kita capai. Gitu. Mungkin itu dari saya, teman-teman. Selanjutnya boleh sesi tanya jawab. Oke. Tadi materi dari Mas Bayu. Terima kasih sebelumnya Mas Bayu atas materinya. Oke, next boleh teman-teman boleh sharing-sharing atau mau tanya juga boleh, jadi nggak harus tanya jawab ya, teman-teman boleh sharing pengalamannya selama jadi panitia kaderisasi mungkin yang udah pernah, atau mungkin buat yang baru aja join sebagai panitia kaderisasi, mungkin teman-teman mau sharing juga kendalanya saya seperti ini, ayo boleh tanya. Oke, boleh yang mau tanya atau sharing boleh ditulis di kolom komentar, sertakan nama, prodi, sama dari kepanitiaan apa, dari panitia kaderisasi apa. Oke. Oh ya, kalau gitu sebelumnya saya mau tanya dong, Mas Bayu. Saya dulu yang mau tanya nih. Boleh, moderator, boleh. Oke, jadi gini Mas Bayu, kan biasanya kalau di kepanitiaan itu kan karakternya orang kan juga macam-macam ya tentunya. Jadi kita kan juga nggak, kadang kalau misalnya mungkin spesifiknya kalau sebagai KO atau ketua ya, kita kan nggak bisa istilahnya mencapai satu karakter dari anggota kita kan ya. Nah itu kalau misalnya ada salah satu anggota nih, dia tuh karakternya bener-bener diem dan nggak mau ngungkapin istilahnya apa yang dia rasain gitu kan. Tapi ya udah dia hanya fokus, ya udah pokoknya aku kerja kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada apa-apa ya udah aku nggak ikut-ikut. Nah itu kayak gitu gimana tuh Pres? Boleh dong dijawab. Oh ya, gimana caranya misalnya ada teman-teman kita yang punya karakter pendiam gitu ya di dalam sebuah kepanitiaan. Itu kan pertanyaan intinya ya, Frida. Iya benar. Ya, jadi itu tadi. Oh iya, saya lupa menjelaskan tadi ya. Di dalam slide saya tadi kan saya menjelaskan bahwa kita harus menciptakan kedekatan dulu dengan dia. Nah, itu biasanya kita coba dulu apakah pendekatan kita dengan dia itu berhasil atau enggak. Satu kali gagal, coba lagi. Biasanya yang sering saya lakukan ya, saya sampai 3 kali pendekatan ke model orang-orang semacam itu. Kalau misalkan gagal di pendekatan ketiga, cara yang saya gunakan adalah saya menggunakan komunikator lain, Frit. Saya menggunakan komunikator lain berdasarkan apa? Berdasarkan pengamatan saya, dia ini sebenarnya klopnya dengan siapa? Dia klopnya dengan siapa? Artinya dia ini bukan aib kepanitiaan, bukan juga salah gitu ya di dalam kepanitiaan, tapi dia ini memang orang yang kadang-kadang enggan untuk beradaptasi dengan cepat. Nah, tugas kita gimana sih caranya dia bisa terakomodir ya kalau percobaan kita masih gagal dengan cara-cara pendekatan yang itu tadi yang sudah tak jelaskan di slide, dengan cara mengikuti frekuensi dia, kegemarannya apa ikuti, kemudian dia suka topik pembicaraan apa, ajak ngobrol masalah topiknya dulu gitu, kemudian nanti baru sampaikan maksudnya. Kalau misalnya di percobaan itu gagal,
ya gunakan komunikator lain. Gunakan komunikator lain. Siapa yang kira-kira yang bisa mendekati dia. Gitu sih moderator kalau dari aku biasanya yang aku lakukan gitu. Nggak tahu kalau dari teman-teman yang lain mungkin ada yang bisa ditambahin. Oke, kayak gitu ya, Pers. Jadi lebih ke pendekatannya nggak harus kita langsung ya, jadi boleh melalui teman-teman yang mungkin dia lebih dekatnya atau nyamannya dengan siapa. Kayak gitu ya, Mas Bayu ya? Iya benar sekali moderator. Pinter moderatornya. Iya dong. Ini bukannya pintar ya, kita karena sharing-sharing bareng, jadi bisa tahu nih. Jadi mungkin teman-teman nggak hanya gini ya. Jadi meskipun mungkin kalau sama di kepanitiaan kadang ada campur kan ya, ada kakak tingkat juga, ada yang adik tingkat juga. Jadi kadang itu juga menurut saya kadang jadi apa ya, salah satu penghambat juga sih. Jadi kadang kita ngerasa, aduh nggak enak nih kalau sama kakak tingkat, masa kita harus kasih saran duluan atau kita harus apa ya, nasihatin atau kayak gimana. Nah, itu kadang juga menurut saya jadi salah satu permasalahannya sampai sekarang masih ada sih menurut saya. Jadi kayak orang-orang yang masih istilahnya kalau orang Jawa bilangnya sungkan gitu ya. Jadi masih kalau mau nasihatin orang lain atau mau negur orang lain itu masih enggak enak hati gitu. Nah, itu kayak gimana juga Ya, tuh, Pres? ya itu tadi yang saya katakan. Jadi berarti masih terjebak di dalam asas kekeluargaan. Nggak enak. Itu kan asas kekeluargaan sih sebenarnya. Sama kakak tingkat nggak enak gimana dan lain-lain itu belum asas profesional gitu ya. Kerja aja gitu, panitia gitu. Entah itu kakak tingkat, entah itu adik tingkat, yang terpenting kita kan berada di dalam satu tim yang sama gitu. Kalaupun kita sebagai adik tingkat kita udah diterima, berarti kita udah dipercaya kan gitu. Kita udah dipercaya kok, kenapa kita ragu kan. Kuncinya di sana buat teman-teman yang di angkatan 2019 ya. Kalian sudah dipercaya, berarti kalian punya kapabilitas gitu. Kalian dipercaya untuk menjalankan tugas, dan posisi kalian itu sama saja. Asal ya, asal teman-teman prinsipnya itu tadi, saling menghargai dan saling menghormati gitu. Bedakan takut dengan menghormati gitu. Menghormati itu beda sekali dengan takut. Kalau takut ya kita cenderung nggak produktif gitu. Tapi kalau hormat kan kita tahu gimana caranya kita bersikap kepada yang lebih senior dari kita gitu. Tapi tetap tidak menghalangi untuk bekerja gitu, untuk saling berkolaborasi gitu. Saya punya kok ya, saya punya tim itu, dan saya itu cenderung orang-orang yang malah lebih sering dan banyak punya kenalan itu senior dibandingkan dengan teman-teman sebaya. Kalau saya ya, kenapa? Karena saya merasa bahwa dari mereka itu saya belajar banyak pengalaman gitu ya. Saya belajar banyak pengalaman. Jadi kalau dihitung-hitung, teman sebaya saya dengan teman di atas saya itu jauh lebih banyak teman-teman yang usianya berada di atas saya. Tuh. Karena nggak tahu kenapa ketika saya bergaul dengan mereka itu ya rasanya asik aja gitu. Ada hal yang belum saya ketahui bisa saya ketahui dari mereka gitu. Jadi enjoy aja, asalkan tetap dalam koridor kesopanan, koridor saling menghormati dan menghargai itu tadi sih moderator gitu. Oke, Jadi kuncinya ya jadi profesionalitas tadi. jadi lebih ke menghormati ya, bukan takut. Ya Oke, benar. ini ada pertanyaan nih dari Ketua Pelaksana IO Chams 2020 dari Mbak Fariha. Balik ke narasi juang nih, maksudnya di narasi juang itu apakah sama dengan visi misi yang akan kita bawa untuk kepanitiaan yang akan kita laksanakan, dan narasi juang itu ditujukan untuk panitia atau peserta atau keduanya? Mungkin Mbak Fariha boleh langsung open mic, boleh langsung bertanya ke Mas Bayu. Oke, Mbak Fariha boleh langsung open mic. Mbak Fariha. Oke. White. Oke, ditunggu. Oke, ditunggu. Tentang narasi juang.
nggak kedengeran Fariha. Belum ada. Mungkin bisa pakai headset mungkin. Belum kedengeran soalnya. Gimana? Atau mungkin mau langsung dijawab oleh Mas Bayu? Oh, belum kedengeran suaranya? Oke, mungkin uh, aku bantu bacain aja ya, nanti biar Mas Bayunya langsung jawab. Gimana? Aku bantu bacain aja ya. Oke, aku bacain ulang ya, Pres. Balik ke narasi juang. Maksud dari narasi juang itu apakah sama dengan visi misi yang akan dibawa ke kepanitiaan dan ditujukannya itu untuk panitia atau peserta atau kedua-duanya? Oke, gimana Mas Bayu boleh menjawab? Oke, terima kasih pertanyaannya, Ketua Pelaksana IOCEMS 2020. Ketua pelaksananya perempuan. Jadi ingat di tahun 2017 waktu saya pertama kali masuk di kampus kan, itu juga ketua pelaksananya juga perempuan, Mbak Nurma namanya, dari manajemen. Ya. Jadi membuktikan bahwa di UISI sebenarnya tidak hanya yang laki-laki yang bisa berkesempatan untuk untuk memberikan kontribusinya, tapi juga terbuka juga untuk perempuan. Gitu ya. Jadi semuanya sama asalkan yang dinilai adalah kapabilitasnya. Nah, masuk ke pertanyaan dari Fariha, apakah narasi juang itu maksudnya sama dengan visi misi yang akan kita bawa, kemudian untuk panitia atau untuk peserta atau untuk keduanya kan gitu. Jadi sebenarnya secara apa ya? Secara istilah sama-sama narasi dan visi itu sebenarnya sama saja. Cuman biasanya narasi itu disusun lebih, kalau visi itu kan masih terlalu abstrak ya, masih terlalu abstrak. Nah, kadang-kadang kita menceritakan visi kita itu di dalam narasi itu. Tuh. Misalnya contohnya ya, kita pengen buat sebuah tim itu, misalnya visi kita adalah tim yang solid gitu ya. Nah, solid itu kan apa? Nah, kita harus susun gitu. Narasi solid yang bagaimana dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya narasi itu adalah penjabaran dari visinya. Lebih ke arah sana. Apakah sama dengan misi gitu kan? Kalau misi itu kan sebenarnya hubungannya ke langkah-langkah. Kalau narasi itu ke filosofis gitu ya, lebih ke arah filosofis. Itu penting di bawah sebenarnya gue sana Faris. Kalau narasi itu nanti arahnya sebagai semangat kita di dalam menuju visi yang akan kita capai gitu. Semangat kita bawa gitu. Seperti nah, apakah untuk kita saja, untuk dia ya bisa untuk dua-duanya, bisa dua-duanya. Sebenarnya saya melihat di kampus kita itu sudah mulai terbentuk kadang-kadang untuk menciptakan narasi, gimana sih narasi yang dibawa untuk job seperti apa. Terus cuman kita lupa untuk merawat rumah kita itu, merawat internal kita di kepanitiaan. Jadi untuk dua, jadi cara sederhana tidak jauh berbeda. Cuma narasi itu di Sofi yang nantinya untuk ke semangat itu. Mungkin gitu sih saya. Mana Fariha? Gimana? Fariha udah cukup menjawab jawaban dari Mas Bayu? Oke. Sebenarnya saya masih ada satu lagi sih Mas Bayu. Jadi sebenarnya saya juga meskipun tahun lalu juga sempat join juga di kepanitiaan IOCEMS, cuma mungkin agak sedikit kaget ya pasti.
terutama juga teman-teman yang baru join kepanitiaan ini. Sebenarnya dengan sistem online ini pertimbangannya pasti cukup banyak, mulai dari yang pertama tadi yang udah berkali-kali dibahas, apakah nilainya akan terserap atau enggak. Terus mulai dari karakter-karakter mabanya juga kita nggak bisa predik juga kan kayak gimana. Terus nanti apakah ketika memang kita sudah mulai masuk kuliah offline atau new normal dan segala macamnya, apakah hasil dari pengkaderan kita tuh bisa diterapkan mereka kayak gitu. Nah mungkin tapi menurut Mas Bayu kayak gimana sih salah satu, ini mungkin versi Mas Bayu aja ya, mungkin versi Mas Bayu itu kalau misalnya siasat untuk menyiasati kaderisasi online ini kayak gimana sih Mas Bayu? Mungkin boleh dijawab. Oke, jadi ini ke apa ya, konsep ya, ya karena konsep ini ya, saya kira ultra supaya nilai itu bisa diserap. Kalau teman-teman mau lebih detail, nanti kita akan diskusi lagi pengkaderannya. Cuman kalau dari saya begini, suara saya masih jelas? Masih terdengar Mas Bayu? Halo, oke, sudah ya. Di awal tadi saya katakan bahwa uh, memang berat ya, kondisi hari ini memang berat. Kita tidak bisa makan tingkat mahasiswa baru itu nilai yang ingin diterapkan panitia kepada dia itu memang nggak bisa dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi parameternya itu bukan saklek di tahun lalu. Ya, misalnya tahun lalu bisa menanamkan nilai misalnya melalui evaluasi lewat teman-teman IC gitu ya. Dan banyak hal lain gitu ya. Ada proses interaksi dengan teman-teman MK. Banyak banyak hal yang kondisi hari ini hilang, nggak bisa kita lakukan. Nah, siasatnya adalah teman-teman bisa melakukan pengkaderan secara berkala dan jangka waktunya harus lebih panjang. Jangka waktunya lebih panjang. Apakah ini tidak termasuk menyusahkan mahasiswa baru, Mas? Gitu ya. Ya ini bukan menyusahkan, tapi lebih kepada gimana caranya teman-teman mahasiswa baru itu cepat bisa bisa menyerap nilai yang kita harapkan. Tapi kuncinya adalah kita harus komunikasi aja ke mereka gitu ya. Bangun kesadaran mereka bahwa pengkaderan itu penting untuk kebaikan diri mereka sendiri. Hari ini kan pengkaderan di kita itu dipahami sebagai apa ya istilahnya, dipahami sebagai, masih ada yang menganggap sebagai perpeloncoan, masih ada yang menganggap bahwa pengkaderan itu kegiatan yang tidak penting, hanya formalitas sebelum kita memasuki dunia kampus, cuma kerjaannya anak-anak hima, cuma kerjanya anak-anak BEM yang iseng pengen balas dendam, kan gitu sekarang yang berkembang di benak teman-teman mahasiswa baru, apalagi kondisi mahasiswa yang akan masuk ya angkatan 2020 ini kan, artinya kelahiran 2002 itu zamannya sudah zamannya yang milenialsnya udah mulai oke-nya lah, udah mulai milenials banget lah ya, mendekati generasi Z lah, ya kan. Jadi benar-benar generasi yang mungkin secara sifat dengan teman-teman yang angkatan 2017 seperti saya mungkin berbeda ya, berbeda. Secara pendekatan nanti teman-teman itu juga harus merumuskan pendekatan yang baru gitu. Misalnya kalau dirasa dulu pendekatan pendekatan pricing itu tingkatnya harus lebih tinggi, misalnya 80% misalnya. Tahun ini ya teman-teman harus lagi apakah pricing itu masih 80% untuk karakter mahasiswa yang sekarang, ataukah pricing itu diturunkan misalnya jadi 70% gitu untuk mahasiswa yang sekarang. Nah, itu penting karena kita harus menyesuaikan dengan kondisi kampus kita dan kondisi mahasiswa yang akan masuk. Jadi pengkaderan itu yang paling penting di sana, pembacaan, ya, pembacaan. Itu yang penting. Pembacaan situasi, baik itu situasi lingkungan kita maupun situasi mahasiswa baru yang akan masuk. Itu penting. Sehingga nanti perumusan metode-metode kegiatannya apa, itu bisa sesuai dengan apa yang disukai oleh mereka. Tuh. Nah, solusi gimana sebenarnya kok pengkaderannya berkala? Ya nanti dibuat, kalau saya, ini kan tadi moderator tanya kalau saya gimana. Kalau saya ya buat aja 1 tahun gitu. Selama 1 tahun berjalan pengkaderan dibuat, dan sifatnya nanti nggak harus nggak harus yang formal formal banget, harus misalnya
datang di jam sekian, jam sekian, jam sekian. Misalnya selepas kuliah kalian mau buat pengkaderan, ya malah kita harus fleksibel soal hal semacam itu. Asalkan nilainya nanti bertahan. Jadi kalau melihat kabar apa ya, kalau melihat dan mendengar beberapa kabar ini kan kayaknya kita akan hidup di dalam sebuah yang kadang-kadang kita perlu jaga jarak kayak sampai belum tahu kapan gitu. Artinya kan ada sebuah aktivitas yang dibatasi juga dan teman-teman harus pikir metodenya. Itu tahun itu diisi dengan apa? Nah, yang paling penting kuncinya sebenarnya di pengadilan tahun ini adalah teman-teman yang ada di jurusan masing. Setelah dia di gerbang universitas di satu IOTMS, saya dia akan masuk ke pintu kamar masing-masing ya. Masuk ke pintu kamar masing-masing. Dan itu tugasnya teman-teman dalam kamar yaitu teman-teman yang di jurusan itu gimana caranya dia dengan bagus. Salah satu konsep yang menarik sebenarnya diterapkan adalah dengan sistem kakak pendamping macam MK. Dia event dual, event dual berjalan selama misalnya 1 tahun ya. Sebagai istilahnya apa ya, di SMA dulu dia jadi BK. Menurut saya juga penting lah pendekatan anak zaman sekarang itu lewat suka zaman sekarang itu tipe suka banget berat itu nanti akan kelihatan, akan kebaca lewat sana gitu. Jadi sebenarnya menurutku menarik sih minusnya gitu ya, moderator ada plus minusnya yaitu tadi waktunya tapi harus diperpanjang, nggak apa-apa sementara online dulu ya kan, ikut yang lain lah, kita online dulu, jangan kan ya ITS saja udah merencanakan untuk pengajaran online gitu ya, dan beberapa universitas ini saya komunikasi dengan presiden mahasiswa di kampus lain nggak sama, mereka juga akan menerapkan sistem sistem pengajaran secara online, tapi ketika masuk ada lagi nanti treatmentnya. Nah, treatment itu yang harus teman-teman jalankan. Salah satunya ya dengan itu tadi kakak pendamping yang jangan hanya tapi berkelanjutan, punya catatan dari mahasiswa sebagai apa, portofolio mahasiswa lah gitu. Itu moderator. Oke, jadi uh, bisa berbagai versi ya, Mas Bayu ya, menyesuaikan juga nanti kira-kira yang cocok seperti apa. Oke, ini kayaknya saya terus yang tanya ya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau sharing? Nggak harus tanya, nggak apa-apa deh. Boleh sharing-sharing atau mau tanya juga boleh. Mungkin buat yang teman-teman yang masih baru dengan kepanitiaan ini. Oke, ada dari Endina Hana dari Prodi Manajemen Panitia IOCEMS. Boleh Endina langsung nyalakan mic-nya? Boleh open mic langsung? Ya baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana cara menanamkan keloyalan di suatu kepanitiaan. Terlepas dari, kan biasanya keloyalan itu tertanam dari setiap personal masing-masing untuk melihat tanggung jawab dari setiap personalnya. Nah, menurut Kak Bayu sendiri itu gimana sih cara menanamkan keloyalan dalam suatu kepanitiaan tersebut? Begitu Kak, soalnya kan juga menunjang fondasi dari suatu acara juga dan memberikan kontribusi penuh juga dalam suatu acara sehingga acara tersebut bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Begitu Kak. Terima kasih. Oke, Mas Bayu boleh menjawab pertanyaan dari Endina? Ya, thank you Hana. Thank you Hana. Sebenarnya pertanyaannya Hana ini ada di beberapa slide yang saya jelaskan tadi. Salah satunya sebenarnya kan gimana caranya supaya teman-teman kita itu merasa nyaman di tim, ya kita bangun
ini engagement-nya ya. Yang paling penting sebenarnya kalau loyal itu hanya pendekatan, nggak ada yang lain. Selain tadi ada misalnya kegiatan bersama-sama, ya. Kemudian teman-teman juga harus sering-sering kontrol dia. Gitu. Semakin sering orang diperhatikan itu kan biasanya dia semakin ngerasa bahwa dia dianggap di dalam tim. Kadang-kadang kita itu gitu, pilih kasih di dalam sebuah tim. Kadang-kadang ya kita udah ngerasa yang timku ini, kadang-kadang kita suka memetakan sendiri. Timku ini yang paling jago ini dia, yang paling tidak jago dia. Nah, nanti yang jago ini harus aku kontrol setiap hari, yang aku ajak diskusi itu hanya dia. Nah, yang paling tidak jago menurut versi kita, itu kadang-kadang kita abaikan. Padahal kan harusnya nggak gitu. Gimana caranya supaya yang di bawah ini bisa terangkat ke atas, di atas itu bisa menyesuaikan juga dengan yang di bawah. Gitu. Jadi prinsipnya gitu. Nah ya, membangun loyalitas itu jangan pilih kasih di dalam tim. Berikan semuanya kesempatan yang sama supaya semuanya bisa berkontribusi. Tapi catatan performa itu kan kita pasti punya. Catatan siapa yang kita di ranking-rankingnya, siapa yang paling bagus, siapa yang enggak. Itu penting juga untuk kita gunakan sebagai gimana caranya kita ngawasin. Kalau ada orang yang levelnya menurut kita itu berarti nomor yang paling bawah, ya cara pengawasannya juga harus ada. Justru kita itu lebih intensif untuk mengawasi teman-teman kita yang menurut itu performanya sedang. Itu penting malahan. Ya. Itu penting. Nah, biarkan yang performanya sudah tinggi, ya biarkan dia jalan. Kita hanya tinggal kontrol biasa aja sampai mana kerjamu misalnya. Kita hanya tanya sampai sana aja. Kita percaya biasanya oke kan gitu. Kadang-kadang kita enggak. Kadang-kadang kita milih enaknya aja jadi ketua kan, jadi pimpinan, jadi KO, apapun itu posisi kita. Kadang-kadang kita milih enaknya karena gampang kan memberitahu anak yang sudah paham, maka saya hanya fokus ke dia yang paham gitu. Padahal harus dibalik. Gimana caranya pendekatan saya harus lebih masif, harus lebih intensif kepada teman saya yang performanya sedang turun gitu. Iya. Itu penting sehingga nanti bisa terangkat. Iya. Itu Hana, gimana kira-kira menjawab atau enggak Hana? Iya, udah menjawab Kak. Terima kasih. Soalnya saya juga dapat cerita dari teman karena apa ya, istilahnya dia itu merasa insecure gitu. Soalnya mungkin ya nggak tahu, mungkin dari personalnya atau dari eksternal juga kurang tahu. Cuma ya itu menjadi masalah dari keloyalan. Jadi dia itu merasa insecure dan aku males join job desk ini lagi gitu. Itu yang membuat apa ya, terhambatnya berjalannya suatu kepanitiaan menurut saya. Gitu Kak. Bener banget sih Hana. Jadi oh ya, satu nilai lagi sih yang perlu ditanamkan di dalam kepanitiaan itu ya SOB itu tadi. Ya sense of belonging terhadap kepanitiaan itu penting. Kita kan sering kan bilang bahwa kalian itu mahasiswa baru harus punya SOB ke kampus gitu. Ya kalian juga harus punya SOB ke kampus gitu. Kalian harus punya SOB kepanitiaan. Nah, gimana yang membangunnya? Ya itu tadi yang saya katakan, kegiatan bersama, coba ikuti kegemarannya. Kalaupun ada yang suka main harus main TikTok ya nggak apa-apa main TikTok gitu ya. Kalau main TikTok asalkan tujuannya itu bukan untuk apa ya? Bukan untuk senang-senang aja, tapi ada pesan yang ingin kita sampaikan dari sana bahwa kepanitiaan ini milik kalian gitu dan kita harus sama-sama bangga. Dan sering-sering itu ya supaya bangga, sering-sering berikan apa ya semacam dorongan semangat ke dia bahwa semangat bahwa panitia kita ini sebenarnya panitia yang keren loh gitu ya. Gimana kok nggak keren? Ya kita ini orang-orang yang dipilih untuk pertama kali menyambut mahasiswa baru itu keren loh. Bahkan dosen-dosen pun tidak yang pertama menyambut, bahkan kita yang pertama kali menyambut kan ya. Pintu gerbangnya kita yang buka, mereka masuk kita yang sambut. Kita yang pertama kali memberikan pengetahuan ke mereka bahwa ini loh masjidnya, ini kantinnya dan lain-lain. Kita bangga dengan itu. Kita adalah orang berjasa yang pertama kali memberikan sentuh kepada mahasiswa baru sebelum dia duduk di kelasnya masing-masing. Itu kebanggaan di dalam kader kalau menurut saya. Nah, karena apa nanti berhasil atau tidak berhasilnya teman-teman beradaptasi, teman-teman mahasiswa baru itu ya tidak terlepas dari campur tangan teman-teman panitia pengkaderan gitu. Meskipun bukan 100%, tapi paling tidak kita kan terlibat di sana. Nah, itu sebuah kebanggaan menurutku. Tuh. Jadi cara mengukur keberhasilannya dari sana. Gitu sih, Hana. Oke, terima kasih, keren pertanyaannya. Ya, terima kasih Kak Pai. Oke, terima kasih Hana pertanyaannya. Ini ada lagi nih, ada 3 pertanyaan
Yang pertama ada Alia dari Teknik Logistik sebagai KOMK IO-CHAMS 2020. Alia boleh langsung open mic dan langsung disampaikan pertanyaannya. Alia. Halo, cek cek. Suaranya denger nggak? Oke, udah dengar. Boleh langsung disampaikan. Ya, gini Mas Bayu. Kan tugas MK kan salah satunya kan memberikan nilai-nilai dari IOCHAMS agar tersampaikan ke maba. Nah, dilihat dari kondisi sekarang kan banyak kegiatan online. Nah, gimana sih cara memastikan biar nilai-nilai dari IOCHAMS itu tersampaikan secara maksimal ke teman-teman maba? Soalnya kalau misal dinasehati lewat online atau via PC itu dirasa kurang optimal. Apalagi MK itu kan orang yang paling dekat sama maba. Kayak gitu, Mas. Oke, terima kasih Kakak Alia. KOMK ya, KOMK ya. Iya, Mas. Biasanya biasanya KOMK itu ciri-cirinya adalah uh, sabar, ya, sabar. Dan belum pernah ada ya KOMK itu laki-laki. Belum kayaknya, Mas. Belum ya. Semuanya Belum. semuanya pasti KOMK itu perempuan. Ya nggak tahu kenapa Iya. ya. Mungkin dirasa punya kemampuan sendiri. Cuman gini, memang komunikasi online itu saya pun juga kadang ada nggak ya seminar gitu atau pelatihan yang membahas tentang bahasa chatting yang baik itu gimana? Karena kadang-kadang kita itu merasa chatting itu udah bener menurut kita ya, versi kita itu kita udah ya sebaik mungkin dikemas dengan versi kita udah bagus. Tapi ketika nyampe orang lain kadang-kadang mananya jadi beda. Kadang-kadang dipahami dengan beda. Bahkan orang itu kadang berspekulasi gini. Misalnya kita kirim chat ya, kita kirim chat YA gitu untuk balas ya gitu. Kadang-kadang menurut kita kirimnya itu sambil iya gitu. Tapi kadang-kadang ada yang nangkep itu nyolot ya gitu kan. Itu sebuah hal yang menurutku juga susah gitu di dalam dunia komunikasi via chatting. Maka karena aku tidak bisa memberikan solusi chat yang baik yang dan benar itu kayak gimana karena aku juga sering salah, maka solusi dari aku adalah ya kita harus sering-sering seperti ini. Biasakan mereka untuk bertatap muka dengan kita via hal-hal semacam ini. Dan via telepon juga bisa, gitu ya. Via video conference gini juga asik gitu. Nah, sebenarnya kita kalau video conference gini itu menguji seberapa respect audiens kita terhadap kita. Itu juga penting karena di dalam kuliah teman-teman selama kuliah online ini lah, jujur saja berapa yang kemudian waktu kuliah online menyimak setiap pelajaran mulai dari awal sampai dengan akhir seperti di kelas. Saya rasa dari 100 mahasiswa mungkin hanya satu orang yang semacam itu. Bahkan kadang-kadang kita itu kalau kelas ya udah masuk aja, saya tuh HP-nya kita tinggal, biarkanlah dosennya nanti sendiri. Baru nanti di akhir-akhir kita gitu. Apa nggak pernah melakukan? Ya pasti pernah. Ya pasti pernah, saya pernah melakukan itu. Karena apa? Ternyata jujur aja kita belum terbiasa dengan kondisi macam ini. Jadi, harus dibiasakan. Nah, itu melatih kepedulian mahasiswa baru terhadap kita, Alia. Jadi penanaman nilai apa misalnya kepedulian, gitu, nilai menghormati itu bisa Alia dan teman-teman MK buktikan dengan cara kalau kita buat forum mereka respect nggak kira-kira. Nah, semacam itu sih nasihatnya itu lebih ke arah yang tersirat gitu. Jadi bukan bukan yang terang-terangan misalnya harus kamu itu jadi anak harus yang suka menghargai orang lain deh, harus yang saling menghormati dan lain-lain. Aku rasa nasihat-nasihat semacam itu bagi anak-anak sekarang kesan kalian sok baik gitu ya. Padahal kalian juga belum baik. Maka cara untuk memberikan nasihat yang paling paling efektif menurutku untuk anak-anak zaman sekarang adalah membiarkan mereka untuk merasa dan berpikir. Jadi biarkan mereka itu berpikir kalau misalnya pakai video conference gini disuruh on cam misalnya tapi dia nggak on cam berarti oh aku nggak menghargai apa namanya nggak menghargai teman-temanku yang lain yang on cam misalnya gitu atau kalau misalnya disuruh menjawab pertanyaan dia menjawab pertanyaan berarti kan artinya dia nanti akan ada proses untuk berpikir sendiri. Nah bagaimana dengan anak-anak yang tidak punya pemikiran semacam itu mas? Ya itu kalau di dalam beberapa yang aku pelajari ya, terutama di
gerak, ya biarkan gitu. Kadang-kadang memang di dalam perkumpulan itu orang-orang yang semacam nanti pelan-pelan didekati secara personal gitu. Kemudian nanti ketika masuk ya lebih intens sama lebih gitu. Jadi wajar kok teman-teman, kita nggak bisa untuk kemudian 100% semuanya itu sesuatu bagi kita, apalagi kita ini pemula, bukan seorang yang expert, dan pasti ada yang kelewatan. Tapi paling tidak teman-teman harus bisa berpikir kreatif, menanamkan nilai. Tidak lagi pada nilai yang tersurat jelas, tapi pada yang tersirat. Kita harus berikan nilai itu di dalam aktivitas-aktivitas. Itu sih membantu jawab. Tapi kalau chat jujur belum tahu ya. Maksudnya gimana cara memberikan nasihat chat yang baik itu, yang menurutku Indonesia yang baik dan benar itu udah yang paling oke gitu. Ternyata dia nggak bisa nangkep, harus kita buat semacam ini, dibuat video conference, dibuat telepon dan lain-lain. Oke. Itu lihat kira-kira gimana Alia? Berarti ya masuk Mas, berarti kayak apa, kayak 2 minggu sekali atau beberapa sekali tuh diajak kayak telepon-teleponan gitu sama maba-mabanya, terus disampaikan secara tersirat tadi itu ya, nggak langsung to the point ke anak-anaknya. Iya, biasanya anak-anak zaman itu suka dengan cerita. Nah, kamu berbagi aja cerita. Misalnya kalian ingin menanamkan sebuah nilai prestasi ya, nilai prestasi untuk mahasiswa baru. Ceritakan. Kemarin di UIS itu ya ada kakak yang berhasil juara misalnya di Singapura. Nah, tapi jangan diceritakan kemudian dia dapat hadiah banyak juta. Jadi jangan itunya yang diceritakan, tapi ceritakan proses. Jadi kakak ini dan timnya itu dulu gini deh, dia ikut bimbingan, dia harus menyusunnya itu, membedah ide dengan dosen dan lain-lain. Ceritakan prosesnya sehingga dia berarti ketika aku ingin berprestasi, maka aku lalui, salah satunya brainstorm dan lain-lain itu tadi itu. Jadi gitu caranya Alia, dengan cara berkisah gitu. Anak-anak sekarang kan suka gitu. Iya Mas. Orang siapa gitu kan. Iya benar-benar. Betul. Ya, Itu makasih sih ya Mas. dari aku. Makasih Mas Bayu. Sama-sama. Ya, sama-sama. Oke, itu tadi sudah menjawab ya. Oke, ini ada lagi nih dari Dewi dari SIS4, panitia IO Champs dan panitia OPAK. Dewi boleh langsung dinyalakan mic-nya? Boleh langsung open mic, Dewi? Ya udah Frida. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, di sini saya mau tanya ya, mungkin ini keadaan di mana banyak sekali di kepanitiaan juga merasa kayak gini. Semisal nih Mas, kita di kepanitiaan ya, kita satu rekan dengan senior atau mungkin orang lain ya. Terus mereka itu melakukan sebuah kesalahan, di mana kita udah menegur, tetapi mereka merasa bahwa dirinya itu benar dan banyak pengalaman. Nah, bagaimana kita menempatkan posisi dalam kepanitiaan yang banyak individu itu mengunggulkan kemampuan dirinya sendiri? Kayak gitu. Sudah Mas Bayi? Oke, Mas Bayu boleh menjawab? Oke. Gimana? Moderator saya jawab langsung? Boleh, silakan langsung dijawab Mas Bayu. Nah. Jadi akan pengalamanku ya, dan mungkin Dewi bisa simpulkan sendiri dan teman-teman yang lain simpulkan kira-kira ini nanti ya. Jadi nanti intinya seperti apa, aku akan cerita di pengalamanku aja, nanti silakan teman-teman tafsirkan kira-kira apa maksudnya gitu. Aku pernah berada di dalam satu tim ini, seolah-olah aku di dalam tim ini, meskipun ini timnya bukan di lingkungan universitas ya. Aku pernah buat sebuah acara di luar universitas yang panitia itu orang menurutku sudah expert, usianya
bukan lagi berpaut 2-3 tahun lagi, tapi ada yang sudah punya anak 3, ya. Pernah buat acara dan skalanya itu skala kabupaten. Nah, aku di sana merasa bahwa aku paling sedikit pengalamannya, dan usianya juga paling muda, berada di lingkungan orang-orang yang hebat. Tapi ya, ada satu kasus yang sama kasusnya seperti yang Dewi ceritakan. Pernah waktu itu di dalam acara apa ya, bedah buku, ya di acara bedah bukunya kan ada beberapa acara dan salah satunya itu ya Mas Bayu, mungkin mic-nya mati kayaknya. Mas Bayu, oke, ini kayaknya kendala sinyal nih kayaknya Mas Bayu nih. Oke, mungkin selanjutnya teman-teman kalau misalnya masih ada pertanyaan boleh ditulis saja di kolom komentar. Nanti dipilih oleh teman-teman panitia yang akan dijawab oleh Mas Bayu. halo teman-teman. Halo Pak. Halo. Halo Pak. Terputus Monggo, bisa dilanjutkan Mas Bayu. Iya, tadi maksudnya nggak tahu keluar sendiri. Maaf. Ya, aku lanjutin ya. Tadi pertanyaannya dari ya. Jadi tadi sampai di mana, sampai di pengalamanku sama orang-orang yang profesional itu ya buat acara. Nah, pada waktu itu eh, terjadi sebuah kesalahan yang dilakukan, gitu ya. Artinya kesalahan itu belum pada saat eksekusi, pada saat penyusunan konsep. Nah, pada saat penyusunan konsep ada konsep yang menurutku itu sebenarnya ini kok nggak pas gitu loh, nggak pas. Nah, waktu itu kami berdiskusi, dia tidak mau disalahkan. Kisahnya sama seperti Dewi bahwa dia ngotot bahwa aku ini sudah berpengalaman bertahun-tahun ngurusi event semacam ini dan lain-lain. Nah, gimana caranya supaya kita bisa memberikan pengertian kepada individu-individu yang merasa paling benar sendiri, ya. Pertama, gagasan kita itu harus masuk akal juga, gitu. Sertakan alasan. Itu tadi yang tak maksud di dalam komunikasi, di poin terakhir, sampaikan pesan dengan runtut itu, kita harus susun pesan kita itu dengan baik. Itu. Paling tidak kita sudah berusaha menyampaikan pesannya dengan bagus. Misalnya dengan struktur ya. Misalnya kita harus sampaikan dulu, Pak, maksud saya itu begini, saya ingin menyampaikan sebuah saran misalnya, kemudian nanti sampaikan isunya, gitu. Kira-kira permasalahan yang terjadi itu apa sih, gitu. Permasalahannya itu apa, kalau misalkan Bapak menggunakan kayak gitu, permasalahannya akan muncul macam ini. Nah, setelah kamu paparkan permasalahannya, kamu paparkan argumenmu. Kalau nanti terjadi permasalahan seperti ini, Pak, dampak yang terjadi itu adalah bla 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 dan lain-lain. Dampak yang terjadi akan seperti ini. Nah, ini akan berpengaruh terhadap apa, misalnya terhadap tujuan. Nah, setelah itu baru sampaikan, sudah menurut Bapak gimana gitu.
menurut Bapak gimana caranya untuk menyelesaikan jika terjadi kondisi semacam ini. Jadi gitu Dewi. Jadi kita di dalam menyadarkan itu jangan kemudian kamu harus mengikuti argumenku, enggak gitu. Kalau gitu kan berarti kita juga sebenarnya sedang berada di fase ingin dibenarkan juga kan pendapatnya. Tapi kita harus lebih pada menanyakan. Kita ini khawatir gini loh, Pak. Khawatir terjadi hal-hal macam ini. Nah, kira-kira Anda itu harus seperti apa jika nanti memang kekhawatiran saya ini terjadi? Alternatif apa yang akan Anda tawarkan? Tuh, jadi kita lebih tanya ke arah solusi yang dia tawarkan jika terjadi apa yang kita resahkan. Gitu. Nah, itu biasanya aku juga kadang-kadang gitu, Theo. Kadang-kadang iseng sama orang yang sok-sok punya pengalaman yang tinggi misalnya, dia bercerita soal kehebatannya dan lain-lain. Kadang-kadang aku suka memberikan sebuah case. Jika terjadi masalah semacam ini, apa tindakan Anda gitu. Tindakanmu apa ketika terjadi permasalahan semacam ini? Ya, meski ini sebenarnya untuk menguji juga apakah benar-benar gagasan atau tindakan yang dia lakukan itu benar-benar sudah diuji dengan benar atau enggak. Kalau dia bisa menjawab pertanyaan kita yang menjadi keresahan kita, ya berarti oke, kita jalankan. Apalagi kalau itu misalnya atasan kita. Gitu. Nah, itu tadi caranya yang paling sederhana, jangan juga memaksa argumentasi tadi diterima, tapi tanyakan, aku punya kegelisahan gini, solusimu apa? Gitu. Jadi gitu. Prosesnya nanti di sana. Kalau misalkan proses itu sudah kita lakukan, ternyata nanti hasilnya adalah misalnya hasilnya buruk, misalnya hasilnya benar-benar terjadi sebuah kekacauan yang sebelumnya sudah kita khawatirkan, ya berarti itu gimana lagi? Itu udah resiko. Yang penting kita sudah berusaha untuk memberikan pemahaman terhadap mereka. Memberikan pemahaman terhadap mereka. Artinya gini, yang berat di kepanitiaan itu kan gini teman-teman, di organisasi juga. Keputusan yang diambil itu adalah sebuah keputusan bersama. Nah, keputusan bersama jika terjadi sesuatu maka harus ditanggung bersama. Kan gitu nanti prinsipnya. Keputusan bersama ya konsekuensinya harus bersama. Tapi paling tidak ketika kita sudah memberikan pemahaman di awal, gitu ya, pemahaman di awal, beban terbesarnya nanti bukan di kita, tapi di mereka, gitu, yang misalnya nggak mau nurut dengan apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan itu tadi atau tidak mempersiapkan skenario jika terjadi yang kita khawatirkan. Gitu, Dewi. Jadi kita cara memberikan pengertiannya tidak dengan memaksakan kehendak kita gitu. Ya Mas, makasih. Berarti itu kayak lebih kita berargumen, tapi kita juga menghormati beliau yang maksudnya yang lebih expert kayak gitu kan. Iya, sama tanyakan juga. Misalnya kamu punya kekhawatiran apa itu tanyakan, ceritakan. Aku punya kekhawatiran gini. Anda punya solusi atau gimana gitu. Itu penting juga supaya kamu juga plong apa permasalahan yang kamu khawatirkan itu supaya bisa terjawab, supaya bisa teratasi. Ya, makasih Mas Bayu. Oke, ini kayaknya Sama-sama, masih Dwi, ada Kakak beberapa Ici. pertanyaan, tapi karena waktunya udah habis ya teman-teman. Jadi mungkin kalau misalnya ini udah direkap sama teman-teman panitia pertanyaannya, jadi nanti kalau misalnya teman-teman merasa belum terjawab, gimana Pres? Mungkin kalau misalnya mau ngubungin Mas Bayu mungkin via apa nih? Kalau misalnya masih ada yang mau diskusi dan pertanyaannya belum terjawab. Ya apa ya? Ya teman-teman bisa apa ya, begini lewat personal juga boleh, atau teman-teman panitia yang menghubungi saya untuk pertanyaannya tadi juga boleh. Saya ya aktifnya biasanya ya apa ya di WhatsApp aktif, ya di Line juga alhamdulillah udah bener Line-nya kan udah bisa. Itu sih Mbak Moderator kan nanti bisa berbagi juga kan Mbak Moderator kontaknya. Oke, benar. Kontak saya maksudnya. Jadi nanti teman-teman yang merasa pertanyaannya belum terjawab boleh ya nanti bisa hubungin Mas Bayu langsung lewat nomor WA atau bisa follow Instagramnya, mungkin lewat DM. Kalau misalnya ngerasa WA-nya mungkin nggak enak dia lewat WA, lewat Instagram aja. Boleh follow nanti ini nih di sini. Bahaya. Nggak ya di @Bayu Alfiansyah gitu. Nanti. Ya bener nggak Mas Bayu?
Waduh, pansos. Pansos. Iya, nanti boleh deh kalau misalnya teman-teman Ya benar, tapi merasa, itu solusinya dari Latif itu lumayan. iya tenang aja, nanti ini udah direkap kok. Mungkin nanti dibikin. Pertanyaannya udah Oke, direkap siap. sama teman-teman Thank you, panitia, keren. nanti insya Allah akan tetap kami jawab. Insya Allah juga Mas Bayu juga akan tetap bantu jawab. Jadi mungkin segitu aja ya Mas Bayu untuk sesi materi kali ini sama tanya jawabnya. Makasih juga untuk Mas Bayu udah mau sharing sama teman-teman di sini. Dan juga teman-teman juga makasih udah antusias buat sharing dan tanya-tanya. Mungkin sekian dari saya sebagai moderator. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Moderator. Selanjutnya saya kembalikan ke MC Mas Rama. Boleh silakan. Baik, terima kasih Mbak Frida, moderator. Mas Bayu, terima kasih atas waktunya. Oke, kita sudah Oh iya, kita sudah di sama-sama. penghujung acara. Sebelumnya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa, persilakan. Amin. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih untuk teman-teman atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak ada sesi foto bersama nih dia. Oh iya benar, foto dulu deh. Oh iya. Open cam semua ya, open cam semua. LPG. Open cam semua ya. Jangan live dulu, jangan live dulu. Menteri PSDM baru join itu. Oh ada Bu Menteri PSDM. Bu Menteri PSDM, saya hai dulu dong. Iya, halo teman-teman. Halo aja nih, nggak mau ngobrol dikit gitu. Udah join dari tengah-tengahnya press tadi sebenarnya, cuman diem-diem aja nggak ada yang sadar. Ya nggak terlihat deh ini Bu Menteri PSDM nih. Nggak boleh langsung ikutan foto aja deh Bu Menteri PSDM. Teman-teman nyalain kameranya ya. Nanti dari teman-teman panitia hitung mundur 3, 2, 1 nanti diambil bisa di screenshot. Ini nggak usah pakai masker kan ya fotonya kan? Boleh dinyalakan kameranya? Udah nyala semua? Ini gimana? Panitia udah screenshot belum? Sudah, Kak. Sudah. Hitung dong panitia itu. Itu mundur dong. Oke. Bentar. 3, 2, 1. Oke, udah? Sudah, terima kasih. Oke. Makasih ya teman-teman udah mau join di materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.